Ini mengerikan. Mayat masinis kereta dilempar keluar dari jendela kereta api yang berhenti. Kemudian satu penumpang juga dilempar keluar jendela dalam keadaan hidup. Begitu tergeletak di tanah, ia lalu ditembak mati. Pelakunya pemuda Maluku RMS di Belanda. Ini adalah pembajakan kereta api yang pertama di dunia. Dan pembajakan pertama ini berlanjut lagi ke pembajakan berikutnya. Apa latar belakangnya? Dari lokasi kejadian di desa Wijster di Belanda, saya memulai kisah ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Aksi pembajakan kereta ini dilakukan setelah melihat bahwa aksi penyanderaan yang mereka lakukan 5 tahun sebelumnya, ini sudah saya tayangkan pada video lalu, ternyata tidak membawa hasil. Pemerintah Belanda tidak melakukan tindak lanjut apa-apa. Maka pemuda Maluku pendukung RMS melakukan lagi aksi kekerasan hampir sepanjang tahun 1970-an. RMS adalah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Para pemuda RMS ini tahu aksi-aksi mereka memancing publisitas internasional. Dengan publisitas ini, mereka ingin menarik perhatian pemerintah Belanda agar menekan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Mereka merasa Belanda sudah menipu orang tua mereka yang bekerja sebagai tentara Kenil saat dibawa ke Belanda tahun 1951. Pertama, setelah tiba di Belanda, ternyata orang tua mereka dipecat sebagai tentara. Kedua, Belanda ternyata tidak menepati janji untuk memulangkan mereka ke Maluku. Ketiga, Belanda juga ingkar janji dengan tidak mewujudkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Inikah balasan terhadap pengabdian orang tua mereka yang telah berjuang untuk bendera merah putih biru? Belum lagi kondisi mereka saat tinggal di Belanda, berada di hunian yang tidak layak di barak penampungan. Sesudah perang, ketika itu memang Belanda sedang mengalami krisis perumahan. Sesudah aksi pertama tahun 1970, para pemuda Maluku ini ingin menyandera Ratu Juliana pada 3 Maret 1975, tapi tidak berhasil karena Ratu sedang berlibur ke Italia. Para pelakunya diringkus. Aksi yang paling terkenal adalah pembajakan kereta api 2 Desember 1975 di Drenthe di desa Wijster yang banyak disebut sebagai pembajakan kereta pertama di dunia. Sampai sekarang di lokasi ini ada papan peringatan yang bertuliskan bahwa di tempat ini pernah terjadi pembajakan kereta api terkait masalah RMS. Masinis dan 2 penumpang tertembak mati. Pada hari yang sama, mereka juga menyerbu konsulat Indonesia di Amsterdam dan sekolah anak-anak Indonesia di gedung yang sama. Ada 1 korban, karyawan konsulat yang tewas. Pembajakan kereta api ini dilanjutkan lagi di desa Punt di Drenthe 23 Mei 1977. 2 sandera dan 6 anggota RMS terbunuh. Pada hari yang sama juga terjadi penyanderaan di sekolah dasar di Bovensmilde. Ratusan anak-anak dan guru disandera. Anak-anak ini kemudian dibebaskan 4 hari kemudian.
Peristiwa penyanderaan terhadap anak-anak ini membuat warga Maluku di Belanda sendiri menjadi malu. Presiden RMS Manusama menyatakan menghentikan dukungan terhadap aksi para pemuda RMS itu. Namun para pemuda meneruskan aksinya tahun 1978. Mereka melakukan penyanderaan di gedung provinsi di kota Assen dan menuntut pembebasan semua tahanan RMS. Ada 2 korban jiwa. Ini adalah aksi kekerasan terakhir dari RMS. Pemimpin RMS menyatakan aksi kekerasan hanya merugikan dan akhirnya semua aksi kekerasan RMS dihentikan hingga kini tidak lagi terjadi. Sekarang kehidupan warga Maluku di Belanda sudah jauh lebih baik dan sejahtera. Ini adalah festival Hari Maluku di Amsterdam. Ada pertunjukan musik dengan lagu-lagu Maluku dari grup Bintang Maluku. Salah satu lagu dipersembahkan untuk anak pendiri dan presiden kedua RMS. Putra Sumokil, Tommy Sumokil, baru saja meninggal pada 25 Juli 2023 dalam usia 68 tahun. Juga ada band Maluku paling terkenal di Belanda, yaitu band Masada yang sudah eksis selama 50 tahun. Sekarang ini generasi keturunan ex-tentara Kenil Maluku di Belanda umumnya berpendidikan tinggi. Dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan bagus, mereka membangun masa depannya di Belanda. Meskipun masih ada yang memperjuangkan cita-cita RMS, namun ini tidak mewakili aspirasi seluruh warga Maluku di Belanda. Tidak semua keturunan Kenil yang datang ke Belanda adalah pendukung RMS. Ada juga ex-tentara Kenil yang ke Belanda karena hanya ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai tentara. Ada juga yang sama sekali tidak ingin terlibat dalam politik, termasuk tidak dengan Indonesia, tidak dengan RMS, juga tidak dengan politik Belanda. Lain dari yang orang pikirkan, tidak semua ex-tentara Kenil Maluku itu adalah Kristen. Ada juga yang Muslim. Jangan salah, antara Maluku Kristen dan Maluku Muslim di Belanda hidup berdampingan dengan rukun. Meskipun tidak semua dari warga Maluku mendukung RMS, namun mereka tetap saling menghormati. Ini ada hubungannya dengan sifat nuchter, sifat khas orang Belanda. Orang Belanda menyebut sifat nuchter ini adalah rasional, objektif, tidak gampang berprasangka, tidak membiarkan diri terseret oleh perasaan pribadi dalam menilai sesuatu. Istilah populer di Indonesia menyebut tidak baper. Generasi Maluku masa kini di Belanda yang oleh karena lahir dan bertumbuh di Belanda, mereka juga memiliki sifat nuchter seperti orang Belanda. Mereka lebih terbuka bagi perbedaan pendapat. Pelaku aksi kekerasan pada tahun 1970-an adalah generasi kedua yang mendapat didikan sangat keras ala militer dari orang tua mereka yang ex-tentara Kenil. Generasi pertama ex-tentara Kenil Maluku sudah meninggal, kalaupun ada yang masih hidup usianya di atas 90 tahunan. Generasi Maluku berikutnya bertumbuh dalam didikan yang lebih moderat. Dalam diskusi di siaran Nasional Archief di Belanda dengan warga Maluku pro RMS dan non RMS, ada seorang perempuan keturunan Muslim Maluku di Belanda, namanya Yayah Sihers Samaneri, seorang pengurus masjid untuk warga Maluku di Ridderkerk, Belanda, menceritakan opanya tidak mau
berurusan dengan politik dan tidak mau terlibat dengan RMS, tapi juga tidak berarti berpihak pada politik Indonesia meskipun menjalin hubungan baik dengan keluarga Muslim di Indonesia. Opanya adalah Muslim Maluku. Menurut opanya, RMS itu Republik Kristen. Ini tentu saja pendapat pribadi opanya. Opanya memplesetkan RMS dengan sebutan Republik Maluku Serani. Serani artinya Kristen. Dengan tidak mengurangi hormat, plesetan RMS kadang dilontarkan di Belanda. Namun reaksi mereka biasa saja. Sifat nukhter ini membuat mereka bisa secara dewasa menerima perbedaan pendapat tanpa perlu saling menyerang, tanpa perlu memaksakan pendapat kepada orang lain. Ini adalah gambaran generasi Maluku sekarang ini. Ideologi boleh berbeda, tapi antara warga Maluku yang pro RMS dan non RMS tetap bisa menjalin persahabatan dalam hidup sehari-hari di Belanda. Kalau diperhatikan, komedian ini menyentil Maluku Selatan dengan humornya, tapi tidak ada yang tersinggung, malahan tertawa gembira. Voor de mensen die mij niet kennen, draaien. Mijn naam is Joseph Tenisela, a.k.a. de grappigste Molukker van Nederland. En vanaf nu neem ik de microfoon over. Want dit is vandaag onze dag, toch? Dus ik wil heel graag weten, Bangsa Maluku, laat jullie horen! Sadar! Maar nou wil ik nog iets weten. Bangsa Maluku uit het noorden, a.k.a. Utara, laat jullie horen! Oké. Bangsa Maluku uit het oosten! Sadar! Bangsa Maluku uit het westen! Sadar! Bangsa Maluku uit het zuiden, laat maar. Sadar! Nog een keer, Limburg! Sadar! Te gek! Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.